Waalaikumsalam. Selamat pagi kami ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah Ibtidaiyah Muskri, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf dan anak-anakku semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Bagaimana kabarnya anak-anak pagi hari ini? Kami berharap anak-anak tetap semangat, selalu sehat bersama keluarga di rumah masing-masing. Baik anak-anak, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan serangkaian acara atau kegiatan madrasah kita, yaitu seputar menjelang Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Nah, Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, pada bulan Dzulhijjah ini ada beberapa amalan yang disunahkan untuk kita kerjakan bersama, yaitu mulai pada tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, di mana biasanya kita melaksanakan ibadah puasa sunnah tanggal 1 sampai 9 Dzulhijjah dan diakhiri dengan ibadah sholat Hari Raya Idul Adha. Kemudian lanjutkan dengan pemotongan hewan kurban, yang insya Allah nanti sekolah kita juga akan menyelenggarakan pemotongan hewan kurban. Namun mungkin harinya tidak jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah, mungkin besoknya, mengingat waktu dan situasi yang harus kita ambil sikapi. Baik anak-anak, untuk menambah iman kita atau menambah wawasan kita tentang apa saja sih amalan-amalan yang disunahkan di bulan Dzulhijjah ini. Nah, biasanya orang-orang sering melaksanakan ibadah di tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah, yang biasanya kita sering atau kita dengar dengan sebutan istilahnya puasa Tarwiyah dan Arafah. Nah, ada apa dan kenapa kok kita disunahkan untuk puasa Tarwiyah dan Arafah itu? Nanti penjelasannya akan dijelaskan oleh Ustaz Mubarok. Bagaimana Ustaz? Monggo silahkan dijelaskan biar anak-anak lebih luas dan lebih paham tentang sekilas ibadah yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Monggo. Terima kasih Bu Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru, wali siswa-siswi dan juga siswa-siswi Amil Muskri yang berbahagia, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dikatakan Bu Juli telah menjelaskan bahwa ada beberapa amalan bagi kita umat muslim yang seharusnya ataupun kalau kita mengaku cinta ke Nabi Muhammad, kita harus meniru apa yang dilakukan oleh beliau. Terima kasih saya sampaikan anak-anak sekalian. Sebetulnya bulan Dzulhijjah itu, jadi Idul Adha itu kan ada di bulan Dzulhijjah. Amal soleh yang bisa kita lakukan itu sebetulnya mulai tanggal 1 sampai 10, seperti yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyamin a'dhama indallah wa habbu ilaihi al-amal shalih fihinna min ayyamil 'ashr." Jadi tidak ada hari yang lebih mulia, lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada hari-hari 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dimulai tanggal 1 kemarin sampai besok kita bisa melakukan amal soleh yang macam-macam, tidak harus puasa. Nah, cuman di masyarakat kita ada amalan tertentu yang biasanya dilakukan secara bersama-sama. Tadi Bu Julius sudah menyampaikan tanggal 8 ada puasa Tarwiyah, disusul tanggal 9. Jadi Tarwiyah insya Allah besok hari Minggu ya, hari Ahad. Arafah tanggal 9 dan juga tanggal 10-nya adalah Idul Kurban. Jadi sebetulnya tidak hanya 8, 9, 10. Dari awal hari Dzulhijjah sudah bisa bersedekah, bisa menyenangkan orang, bisa menambah sholat sunnah. Syukur-syukur kalau bisa kita berpuasa bagi yang mampu. Mungkin awalnya hanya itu saja dulu. Silakan. Oke, terima kasih Ustaz penjelasannya. Ternyata
mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah itu banyak sekali amal-amalan yang tentunya pahalanya juga sangat besar ya. Baik anak-anak, sekarang kan kita sudah masuk di tanggal 7 Dzulhijjah. Berarti besok itu masuk ke tanggal 8 Dzulhijjah. Yang tadi disebutkan pada tanggal 8 Dzulhijjah itu adalah disunahkan untuk puasa tarwiyah. Nah, sekarang Ustadz, apa sih pengertian puasa tarwiyah itu dan apa pula keutamaannya? Mungkin anak-anak ya lebih tahu dan lebih luas pengawasannya sehingga kita nanti melaksanakannya itu istilahnya itu lebih seret gitu ya. Monggo. Baik, anak-anak sekalian, dulu orang-orang Arab ketika melaksanakan ibadah haji, mereka masih menggunakan media transportasi unta ya. Jadi ketika tanggal 8 itu mereka yang mau haji sudah kumpul di sekitar Bukit Arafah untuk wukuf. Jadi tanggal 8-nya mereka kumpul, banyak yang mulai datang dari jauh, dan ketika datang mereka memulai mengumpulkan air, dan ketika sore hari menjelang maghrib, beberapa di antara mereka memang sudah puasa tanggal 8. Jadi ketika maghrib tanggal 8, akhirnya mereka minum bersama-sama dan mendapatkan kesegaran. Nah, tarwiyah itu sebetulnya artinya adalah mendapatkan air dan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya sampai turun-temurun beberapa ulama di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah tanggal 8 amal solehnya digunakan untuk berpuasa. Maka dari itu puasanya dinamakan puasa tarwiyah, bertepatan dengan orang yang menghaji yang mengumpulkan air dan meminum air, merasa segar. Jadi sebetulnya tidak harus puasa. Ada sedekah seperti yang tadi saya sampaikan, dan yang lain-lain. Juga berbuat bakti kepada orang tua, kita menambah kualitas akhlak, bertutur kata yang baik, itu juga amal soleh yang sunnah. Sunnah itu ya ngikut Nabi. Kalau kita mau cinta, kita ngikut Nabi. Jadi tidak hanya puasa. Jadi itu asal usul puasa tarwiyah. Jadi penamaannya bertepatan dengan orang yang haji yang mengumpulkan air, atau yang kalau orang ngelak itu haus merasa segar, itu artinya tarwiyah. Baik, itu tadi anak-anak penjelasan tentang tarwiyah. Nah, sekarang kalau ada tarwiyah tentunya kita juga mengenal tentang adanya Arafah Ustaz. Apa pengertian atau dan keutamaan kita puasa 9 Dzulhijjah atau kita sebut dengan puasa tarwiyah, Arafah, maaf. Ya. Jadi dulu waktu saya kecil, orang tua dulu sering bilang, ayo puasa tarwiyah Arafah. Itu mereka mengistilahkannya tarwiyah Arafah. Jadi di telinga masih terngiang-ngiang tarwiyah Arafah. Sebenarnya itu 2 hari, tarwiyah 8, Arafah 9. Nah, Arafah sendiri anak-anak sekalian, orang yang haji di Arab sana, di Mekah, ketika tanggal 9 mereka melakukan wukuf namanya. Wukuf itu berdiam di padang Arafah, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana wukuf itu adalah rukun dari ibadah haji. Jadi kalau ada orang haji tidak wukuf ya tidak sah hajinya. Nah, kita yang tidak haji, tidak wukuf, otomatis tidak dapat fadilah itu. Akhirnya kita diberikan oleh Rasul amalan yang lain biar tidak iri lah, biar sama-sama dapat pahala, diberikan puasa sunnah namanya puasa Arafah. Suatu ketika ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sih keutamaan puasa Arafah itu? Sahabat Rasul menjawab, yukafirus sanatal madiyah wal bagiyah. Kata beliau, puasa Arafah bisa menghapus dosa kita yang telah lalu 1 tahun dan 1 tahun yang akan datang. Sebagai umat manusia biasa, kita tentu banyak salah, banyak hilang, banyak lalai. Maka kesempatan anak-anak sekalian di hari Arafah ini, misalnya yang mampu kelas 4 terutama ya, kelas 5, 6, kalau mampu mari sama-sama kita puasa. Tanggal 8 jangan lupa dilatih, kalau gagal tanggal 9. Syukur-syukur dua-duanya berhasil. Jadi bisa menghapuskan dosa-dosa kita 2 tahun anak-anak, bayangkan. Itu sangat besar dulu. Terima kasih Ustaz, subhanallah, betapa besarnya anak pahala kita puasa di bulan Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan harapan kami semua anak-anak bisa berlatih ya, mulai mencoba
untuk besok bersama Bapak dan Ibu Guru, monggo sama-sama besok tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah kita sama-sama mengamalkan ibadah sunnah di bulan Bisa Dzulhijjah. sama-sama mengajak ayah ibunya. Bisa sama-sama saudaranya, ayah ibunya, monggo kita ajak bersama, kita sama-sama bermunajat kepada Allah dan kita tingkatkan ibadah kita, semoga kita tetap diberikan kesehatan. Amin. Dan kita tetap bisa semangat melanjutkan tugas kita, yaitu belajar dan beribadah. Baik Ustaz, tadi begitu banyak pahala dan keutamaan puasa Tarwiyah dan Arafah, dan sebagai puncak ibadah di bulan Dzulhijjah adalah dikenal dengan sebutan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, kira-kira ibadah-ibadah yang dianjurkan sebelum atau sesudahnya dari sholat Idul Adha itu apa saja? Monggo dijelaskan biar anak-anak lebih paham. Terima kasih Bu Juli. Anak-anak sekalian, setelah kita tanggal 8, tanggal 9 kita melakukan rangkaian ibadah puasa, jangan sampai kita terlena, terlalu berfora-fora, gembira yang melewati batas sehingga kita lupa bahwa di 10 Dzulhijjah Idul Adha itu fadilahnya juga puncak lebih besar dari yang tadi-tadi. Jadi puncaknya ibadah bulan Dzulhijjah. Banyak di antara kita yang takbiran keliling sampai tertawa-tawa akhirnya lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah Idul Adha ibadahnya bisa kita lakukan mulai takbiran ya. Biasanya takbiran diawali dari malam Idul Adha. Biasanya kalau Idul Adha itu setelah salat asar sudah ada takbiran. Di takbirannya ada yang tidak diikat dengan sholat, ada yang diikat dengan sholat. Kalau takbiran yang tidak diikat dengan sholat ya mulai setelah asar sampai sholat id. Khusus Idul Adha ini ada takbiran yang dibaca setiap selesai sholat itu sampai hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Jadi kita takbirannya mulai tanggal 10, 11, 12, 13 setelah setiap selesai sholat wajib lima waktu. Tidak hanya itu, malam Id juga bisa kita hidupkan dengan beraneka macam ibadah. Bisa dengan sholawatan, qiraatul Quran, bersedekah, memberikan hati orang tua, dan jangan sampai kita melakukan beberapa kemaksiatan. Jadi hari itu kalau kebaikannya dilipat gandakan, kalau kalian melakukan dosa di hari itu juga akan dilipat gandakan. Sama orang yang melakukan kejahatan di luar masjid sama di masjid beda. Kalau di jalan raya mungkin orang biasa melakukan kemaksiatan, kalau di dalam masjid dosanya ada juga. Dosanya berlipat kan? Berlipat. Jadi banyak Idul Adha. Nanti yang mau sholat Idul Adha jangan lupa, yang laki-laki terutama jangan sampai ketakbiran dan tidur ternyata sholatnya ketiduran. Ya ini eman sekali. Yang mau ikut berkorban silakan berkorban. Ya, fadilah sangat besar. Yang mau ikut yang tidak ada uang bisa membantu panitia yang ada di musola atau di mana-mana, atau bisa berinfak juga tidak masalah. Jadi ibadah sebisanya kita, yang kita mampu yang kita harus kita lakukan. Mungkin hanya itu saja dari saya. Oke. Baik, terima kasih banyak Ustaz Syahrul Mubarak yang telah memberikan begitu gamblangnya tentang wawasan seputar Idul Adha. Begitu besar pahalanya ya, mudah-mudahan bisa mengantarkan kita tetap dalam Islam, iman, dan tetap meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian anak-anak sekilas kajian tentang seputar Idul Adha. Kami semua tetap berharap anak-anak tetap sehat bersama keluarga. Semoga Allah senantiasa memberikan kita dan bisa meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga pandemi cepat berakhir sehingga kita bisa belajar sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Demikian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.